Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez mengutarakan kesannya usai berhasil memenangi sesi balapan utama MotoGP Qatar 2025 di hadapan Dani Pedrosa. Seri MotoGP Qatar 2025 berakhir dengan sempurna bagi Marquez yang kembali meraih podium tertinggi. Ia keluar sebagai pemenang dalam lomba yang berdurasi 22 putaran itu dengan start dari posisi terdepan. Marquez sendiri mengawali balapan utama MotoGP Qatar dengan jalan yang tidak mulus lantaran sempat diseruduk. Peraih 8 gelar juara dunia itu diseruduk oleh adiknya sendiri Alex Marquez yang membela Gresini Racing di lap pertama. Marquez terhindar dari crash karena mampu menjaga keseimbangannya walau harus kehilangan posisi depan yang diambil Morbidelli. Dengan kemenangan ini menggenapi keberhasilannya setelah menjadi pole sitter dan memenangi sesi sprint. Marquez mengaku kemenangannya ini tidak lepas dari sikap rasionalnya. Dia mengaku lebih mengedepankan logikanya alih-alih hanya mengandalkan naluri dan bakatnya semata mengingat Lusail adalah salah satu sirkuit yang sulit baginya. Marquez merendah dan menyebut ia enggan melejit sejak start karena dia harus menjaga ban depannya. Tak bisa dipungkiri bahwa insiden tabrakan dengan adiknya sendiri membuatnya sedikit kehilangan daya laju motornya sehingga disusul Morbidelli. Terlepas dari kendala yang dialami pada balapan utama MotoGP Qatar 2025 tersebut, Marc Marquez merasa bahwa manajemen ban yang baik yang kemudian membuat dirinya bisa memenangi balapan utama MotoGP Qatar 2025 itu. Sekarang Qatar harus ditandai dengan warna merah-merah Ducati merah kemenangan karena kepala saya menang lebih dari intuisi lebih dari naluri. Saya mengandalkan kepala daripada naluri sepanjang akhir pekan terutama karena naluri berkendara saya yang sulit di sini. Saya telah menambahkan beberapa hal sepanjang akhir pekan terutama di tikungan cepat di sisi kanan yang selalu menyulitkan saya. Saya memiliki 10 lap yang memforsir kinerja ban depan itulah mengapa saya membiarkan putaran demi putaran berlalu meski Morbidelli melaju saya tahu saya menggunakan banyak ketahanan ban dan saat Pecco melewati saya maka saya berkata sekarang balapan dimulai dan di lap-lap terakhir saat saya melewati Viñales. Saya tidak tertarik untuk melakukan start dengan cepat walau Morbidelli melewati saya karena Alex menabrak dari belakang tapi saya benar-benar kehilangan gas membuat motor saya melintir. Meski begitu saya tidak mengkhawatirkan Morbidelli saya tertarik untuk menjaga agar grup tetap di belakang saya dan mengatur kecepatan mungkin saya akan memimpin beberapa lama untuk lap pertama tapi saya tidak akan mengubah kecepatan atau gaya balap saya. Di lap terakhir saya kembali ke gaya saya dan mampu melaju dengan cepat meskipun sirkuit ini sangat berat untuk kinerja ban depan, kami mampu mengelolanya dengan baik saya tidak mengatakannya selama akhir pekan karena tidak perlu memberikan petunjuk kepada rival kami tapi kami memiliki akhir pekan yang sempurna, kata Marc Marquez, sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez memberikan komentar usai menjalani MotoGP Qatar 2025 yang rumit dan sempat menabrak kakaknya Marc Marquez. Start dari urutan kedua ternyata tidak serta-merta membuat jalan Alex Marquez pada balapan utama MotoGP Qatar 2025 berjalan mudah. Juara dunia Moto2 musim 2019 itu mengalami beberapa insiden. Tak lama setelah bendera start berkibar Alex langsung menabrak kakaknya Marc Marquez. Insiden yang terjadi di lap pertama itu sempat mengubah jalannya balapan di mana dua pembalap kakak beradik itu melorot. Tak cukup dengan kakaknya saja Alex kembali terlibat kontak dengan Fabio Di Giannantonio. Insiden dengan pembalap Italia itu menjadi puncak kekacauan dalam psikologis Alex yang harus menjalani hukuman long lap penalti. Namun Alex berhasil memulihkan posisinya untuk mengakhiri MotoGP Qatar dengan finish di tempat ke-6, merasa menjalani balapan keempat MotoGP 2025 dengan runyam Alex mengutarakan reaksi Marc Marquez usai dia seruduk. Alex Marquez pun mendadak jadi melankolis ketika melihat Marc Marquez berada di podium tertinggi. Dia menyebut Marc Marquez sempat melihat dirinya marah dan memberikan pesan yang akhirnya bisa menenangkannya ketika awal balapan.
Saya baru saja berbicara dengan Mark karena pada tikungan pertama saya tidak tahu apa yang terjadi, kami tidak saling mengerti, bisa dikatakan begitu. Saya mengangkat kepala sejenak atau menurut saya dia berakselerasi. Mark bertanya kepada saya apakah saya punya momentum di sana, tapi dia melaju dari belakang dan saya harus mengurangi kecepatan, itulah sebabnya Anda mendapati kontak dengan saya. Memang benar Mark melakukannya dengan tenang saat start. Itu adalah hari untuk mengelola ban dan bersikap tenang di awal balapan, dan pada lap ketiga saya pikir dia menyerang saya di tikungan 10, saya ingin menyerangnya lagi di lap 12 agar tidak kehilangan Mark. Saya pikir itu adalah ritme yang seharusnya kami miliki, tapi itu bukan waktu yang tepat, jadi sepenuhnya salah saya. Kami berdua melaju terlalu lama, kemudian long lap penalti yang pantas, lalu saya minta maaf padanya dan timnya. Karena Mark tidak mengerti apa yang telah terjadi dan dia berkata ban depan dan sebagainya, dan saya bilang tidak, dan ia berkata kita bicarakan nanti. Dan ketika dia berada di podium dia melihat semua sorotan dan memahami semua kekacauan yang saya alami dalam balapan. Jadi dia bertanya kepada saya, dia melihat saya marah, lalu dia berkata tenang, kamu di urutan kedua, tenanglah, tapi bagus. Itu seperti sebuah pesan penyemangat karena saya tidak tahu, saya tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, kata Alex Marquez, sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Pembalap Red Bull KTM Tech3, Maverick Viñales mengaku kecewa setelah dinyatakan telah melanggar aturan tekanan ban pada MotoGP Qatar 2025. Sebab dengan keputusan tersebut dirinya terpaksa dijatuhi hukuman penalti 16 detik, yang kemudian membuat hasil akhir Maverick Viñales ambrol dari posisi kedua menjadi posisi ke-14. Meski demikian Maverick Viñales tetap bersikap santai dan tetap fokus untuk menatap seri selanjutnya, karena tanggung jawab atas kondisi motor di sirkuit merupakan tugas tim teknisi. Viñales mengaku sudah berusaha maksimal merebut posisi puncak pada MotoGP Qatar 2025, terbukti ia nyaris menjadi pembalap pertama dalam sejarah yang menang dengan 4 merek berbeda. Mengenai hukuman yang dikenakan, Viñales tak mau membuang waktu untuk memikirkannya. Ia senang sempat naik podium membuktikan dirinya bersama KTM bisa menjadi pesaing pada MotoGP 2025. Masalah tekanan ban itu bukan tugas saya, terserah pada teknisi, saya hanya melakukan tugas saya sebagai pembalap. Saya dapat melihat sekali lagi kelebihan saya dengan motor ini dan kekurangannya, saya merasa sangat baik sepanjang balapan. Saya melakukan kesalahan kecil di tikungan 6, saya ingin membuka lebih banyak ruang saat memimpin dan di sana saya menggunakan banyak ban, namun dengan kesalahan-kesalahan ini saya belajar untuk memahami motor. Untuk sesaat saya pikir saya akan memenangkan balapan, saya mendapatkan nilai plus 0,7 lalu saya mendorong terlalu keras di tikungan ke-6 dan kehilangan segalanya. Saya senang dengan pekerjaan saya, masih banyak yang harus dilakukan tapi saya sangat puas. Balapan hebat yang kami lakukan dan naik podium adalah sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun, jadi saya sangat senang, kata Maverick Viñales, sebagaimana dikutip dari Motorsport.